Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ibu-ibu yang solehah, bunda-bunda yang cantik-cantik, Masya Allah. Ngantuk? Alhamdulillah, suaranya keras banget, semangat, Masya Allah. Dalam? Ngantuk boten. Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu, saya memperkenalkan diri, barangkali ada yang belum kenal. Kalau gitu ketahuan umurnya remaja semua ya. Wah, Masya Allah, ketahuan umurnya. Ketahuan. Yang masih remaja ada nggak di sini? Masih 25. Ya, nanti umur 25 pakai kamera depan. Nah, jadi 52. Saya juga baru 46. Pakai kamera depan. Alhamdulillah. Jangan khawatir sama umur. Umur itu cuma angka. Yang penting selalu bahagia. Banyak tapi jangan sendirian senyum-senyumnya. Alhamdulillah atas izin Allah dan atas semua rencana baiknya, kita hari ini ada di depan bertatap-tatapan, dan saya mohon maaf kalau saya berdiri di sini bukan karena saya lebih berilmu dari ibu-ibu, bukan karena saya artis, karena kalau sudah pegang mic ini suka hilaf saya. Ingatnya nyanyi. Sementara di masjid dilarang menyanyi kecuali sholawatan. Sebagai pembuka, Bismillah tawassalna billah, Bismillah tawassalna billah, Bismillah tawakkaltu ala Allah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kalau mau dengar lagu-lagu saya di rumah aja, buka YouTube. Nah, bisa dengar atau Spotify. Jadi kembali lagi ibu-ibu, saya bahagia sekali, penuh sekali sampai ke belakang, Masya Allah. Jelas kedengaran suara saya? Alhamdulillah. Saya seperti ibu-ibu ketahui, punya anak titipan Allah berapa? Alhamdulillah Allah menitipkan anugerah tamu agung dalam hidup saya, 4 anak. Pertama, kau putri kecilku, ku sayang. Yang pertama, Allah memberikan titipan sebagai tanda kasih dan cinta Allah kepada saya adalah Giska, perempuan cantik, dan Allah titipkan dengan kondisi tidak bisa mendengar atau tuli. Anak kedua Allah titipkan lagi laki-laki
dikasih titipan anak ganteng yang tuli lagi, surya yang memberi cahaya buat ibunya bagaikan matahari. Anak keempat bonus Allah kasih sebelum jodoh saya dimutasikan. Allah tuh baik, selalu dikasih penghibur. Sebelum dipuji, sebelum dibikin berair mata, selalu ada penahan kekuatan tongkat yang Allah berikan. Namanya Muhammad Raya. Persis setelah Muhammad Raya lahir 5 bulan, badai kehidupan mulai datang dan terjadilah permutasian di saat usia Muhammad Raya 2 tahun. Alhamdulillah, luar biasa. Allah itu luar biasa. Kan sudah dikasih kekuatan-kekuatan, anak 4-2 gak dengar. Jadi saya harus belajar menerima. Penyanyi loh saya ini dari kecil. Umur 5 tahun sudah menyanyi, 9 tahun juara se-Jawa Barat di Bandung. Dan sampai SMP juara lagi tingkat nasional. Tapi Allah berkehendak lain. Dikasihlah jodoh di usia 20 tahun. Itu pun berat lagi menerimanya. Kenapa? Keluarga saya menolak meskipun sebelum menikahi saya beliau sudah mu'alaf di Istiqlal. Tapi saya dikasih pembelajaran pertama, tidak boleh bicara. Karena mertua saya saat itu, suami istri adalah pendeta yang sangat dihormati di Sulawesi Tengah. Janjinya tidak boleh tersebar kalau beliau mu'alaf. Jadi saya harus menahan berbelas tahun, berpuluh tahun, seolah-olah menikah masing-masing agama. Sampai ada satu keluarga artis, kakak beradik perempuan, tidak mau memegang tangan saya, tidak mau salaman sama saya, karena mereka bilang saya pencina. Saya tahan karena saya belum boleh ngomong, karena saya komik. Karena mertua saya masih hidup, masih ada. Dan saya berjanji, yang penting Allah tahu, ayah saya tahu, keluarga saya tahu, itu sudah cukup. Namun Allah membuka hati ayahnya anak-anak. Anak keempat dikasih nama Muhammad Raya. Dunia geger. Bagaimana mau menyembunyikan lagi? Karena semua nama anak-anak adalah hak ayahnya yang memberikan, bukan saya. Di situ mulai ada bahagia, ada senang, bersyukur sama Allah. Akhirnya penantian terungkap. Akhirnya orang-orang pelan-pelan tahu bahwa saya sedang melakukan hal yang tidak salah. Saya kembali lagi ke belakang. Giska tuli, Rama dengar, Surya tuli. Saya bilang Allah ini luar biasa. Penyanyi dengan penghargaan, berpenghargaan, bermacam-macam, piagam, piala, AMI Award yang bergengsi, BASF Award, Allah berikan kepada saya. Tapi saya tidak dikasih kesempatan untuk bangga. Saya hanya dikasih kesempatan bersyukur. Kenapa? Kebanggaan saya semu. Karena guru hidup saya, Giska, waktu saya bawa pertama penghargaan bergengsi namanya BASF Award, saat saya karya saya yang berjudul Kau Bukan Dirimu. Stop, jangan banyak-banyak.
ini masjid. Itu hanya ilustrasi. Ya. Saya bawa dari gedung dengan bahagia. Allah, ini terima kasih, ini penghargaan yang ditunggu-tunggu oleh semua pekerja seni penyanyi. Karena BASF Award adalah penghargaan paling bergengsi saat itu. Saya bawa pulang, Giska sudah menunggu di depan pintu. Apa itu? Wah, saya cerita. Waktu itu usia Giska sudah umurnya 13 tahun. Tahun 94, 12 tahun. Apa itu? Penghargaan kaset ibu lebih dari 2 juta kopi laku terjual. Percuma, jangan sombong, saya tidak dengar. Saya terhenyak seperti ditampar. Saya terdiam, saya nggak tahu lagi mau bicara apa. Karena dia benar. Tidak perlu sombong. Karena anak saya sendiri tidak bisa menikmati suara yang masyarakat sedang gandrungi saat itu. Saya bilang, oke, baik, ibu gak akan sombong. Ini hanya apresiasi dari masyarakat yang sudah menyukai lagu itu. Itu pembelajaran pertama, pengingat guru saya waktu saya mendapatkan penghargaan. Dan tidak lama dari itu Giska pameran tunggal di Taman Ismail Marzuki tahun 94 di usianya 12 tahun. Dan di situ Allah memberikan kelegaan pertama buat saya. Ya Allah, bayangkan anak disabilitas yang katanya merepotkan, yang katanya bikin malu, yang katanya cacat. Zaman itu belum ada bahasa halus, namanya bisu tuli. Bisa berpameran tunggal dan menghasilkan uang berjuta-juta dari hasil lukisannya. Allah membuktikan kalau kita nerima ketentuannya, dikasih upah. Tidak ada makhluk yang Allah titipkan mau dalam keadaan apapun dalam sebuah keluarga pasti membawa berkah secara langsung maupun tidak langsung. Cuma kan kita manusia senangnya kalau dikasih yang sempurna. Padahal dikasih anak sempurna, doanya harus lebih kencang. Anak yang sempurna gampang berbahaya buat keluarga kalau tidak dikawal dengan adab, iman, akhlak. Kita kan lalai. Kita sedih susah karena dikasih anak disabilitas. Yang dikasih anak normal, sempurna, harusnya juga sedih. Kalau kita tidak bisa menjaga akhlak, adab, dan iman mereka, beriringan dengan waktu, mereka bisa menghancurkan orang tuanya. Bisa merusak nama baik orang tuanya, bisa merusak karir orang tuanya. Bahkan yang terakhir saya dengar ada anak yang dibanggakan orang tuanya ngajak ibunya bareng masuk penjara karena ibunya menyuap. Sempurna. Allah itu maha baik, mau dikasih sempurna maupun tidak sempurna, hanya Allah yang sempurna. Kita itu tidak sempurna sebagai manusia. Tidak ada yang sempurna. Kita penuh kelemahan, kekurangan, penuh dengan kelemahan, kelalaian, kealpaan. Saya belajar banyak bagaimana mengasuh 2 anak tuli dan 2 anak dengar dalam sebuah keluarga. Banyak hal indah yang Allah berikan. Kadang-kadang kita lagi ngobrol, tiba-tiba cuma kedengaran ketawanya aja. Karena kita pakai bahasa isyarat. Bisa dibayangkan, kita ngobrol, orang lain gak dengar obrolannya apa. Karena saya minta anak-anak saya mendengar, belajar juga bahasa isyarat. Untuk support, sehingga si kakak yang tuli tidak minder terhadap adik yang dengar, adik yang dengar tidak jumawa, tidak terasa lebih hebat daripada kakaknya yang tuli.
Semua saya coba berusaha memperlakukan mereka sama. Bagaimana caranya? Saya menjaga perasaan anak-anak saya dengan sangat terhormat. Saya menjaga perasaan Giska yang punya kekurangan pendengaran dengan hati-hati untuk mengarahkan. Hati-hati, tidak bisa saya mencela dia kalau dia pakai baju yang gak bagus atau ada perilakunya kurang saya terima. Saya akan menegurnya dengan santun. Karena saya yakin itu titipan Allah yang dipercaya saya didik, saya kasih sayangi, saya berikan pembelajaran. Saya selalu manggil, gak boleh gitu. Saya tidak mau dia merasa malu atau dipermalukan di depan kakak, orang lain, saudara, sepupu, pun di depan adik-adik. Jadi kalau saya mau menegur Giska, saya panggil anak-anak, sini saya. Lihat bibir ibu, tidak boleh seperti itu. Oke, terima kasih. Dia akan respect karena merasa dihargai. Saya ingin mengingatkan ibu-ibu yang punya anak sudah sempurna, hati-hati. Kalau menegur anak, lisannya dijaga. Masa anak saya yang disabilitas saya jaga perasaannya supaya percaya diri. Ibu-ibu yang sudah dikasih anak sempurna, anak yang laki-laki maupun perempuan, ibu jangan sampai melontarkan lisan yang tidak sopan kepada anak. Pun mereka punya kesalahan atau tidak sesuai, ajak bicara baik-baik. Mereka itu cuma titipan, ibu. Nanti ibu-ibu akan sadar kalau Allah memanggil pulang mereka dalam umur berapapun tanpa kita tahu. Saya mengalaminya. Saya merasa sudah mendidik Giska dengan baik, menjaga perasaannya, menghormati keberadaannya sebagai manusia, makhluk yang Allah titipkan. Tempat Allah panggil pulang di usia 28 tahun dengan meninggalkan seorang anak usia 4 tahun, cucu saya pertama. Saya baru sadar titipan. Kita nggak tahu cara Allah memanggil titipannya untuk kembali. Allah cabut, dikembalikan kepada Sang Maha Pemilik. Jadi saya hanya ingin mengingatkan, sayangi anak-anak dengan sabar. Anak itu ladang pahala, ladang bahagia, ladang kebanggaan, dan ladang patah hati. Kenapa patah hati? Orang tua kadang-kadang kalau anaknya sudah dewasa, kalau tidak didului, kadang tidak menanyakan kabar kita. Betul? Kalau ada perlu baru cari kita, ya Bu? Itu dimaklumi, pakai ilmu maklum. Karena memang begitu, takdirnya orang tua tuh memperhatikan, tapi tidak perlu menunggu diperhatikan oleh anak. Memang tugas kita itu memberi. Tapi kalau kita memberi, insya Allah kita akan menerima. Menerima dari apa? Dari Allah. Jangan menuntut anak untuk memperhatikan kita. Doakan saja. Karena Allah Maha Pembolak-balik hati. Tidak bisa kita, oh saya punya kewajiban, punya hak menegur karena dia saya sekolahkan, saya kasih ASI, saya memberikan pendidikan. Siapa yang minta dilahirkan? Anak gak bisa milih. Gak bisa milih pengen dari ibu yang soleha, ibu yang gak pernah marah, pengennya gak pengen lahir dari ibu yang suka ngambek, yang suka baper. Kalau marah suaranya tinggi. Anak gak bisa milih, ya udah terima. Nah, ibu kita sebagai orang tua gak gampang. Tidak gampang mendidik anak. Cara gampangnya bagaimana? Bergantung pada Allah. Sebelum memberitahu, sebelum menegur Allah, tolong bimbing mulut saya Allah supaya anak saya paham apa yang saya ingin berikan. Kadang-kadang anak di saat usianya mulai akil balik, ada perlawanan, ada ingin dianggap, kehadirannya itu dihargai, butuh validasi kalau kata anak sekarang. Bahwa saya bisa, bahwa saya ini, saya lebih pintar dari semua orang. Apalagi anak-anak Gen Z, tolong dikawal. Dikawal dengan doa ibu yang sudah dijamin Allah menembus langit.
Kalau ibu yakin apa yang ada di mulut, ada di hati, ada di kepala, Allah tolong saya, Allah tolong saya. Sudah saya buktikan. Kita kalau dicintai Allah tidak bebas dari ujian, tidak bebas dari kesedihan, tidak bebas dari luka. Tapi tolong ingat-ingat, pasti lebih banyak juga nikmat kebahagiaan yang Allah berikan. Contoh, saya pernah nyanyi itu tahun 80 berapa ya? 87, 88. Usia Rizka 6 tahun, 5 atau 6 tahun. Saya sedang nyanyi di satu acara yang bergengsi. Panggungnya sendiri di atas. Bandnya di pojokan, di bawah tamu-tamu. Saya sedang konsentrasi nyanyi. Wah, waktu itu masih zamannya lagu apa ya, tahun 86. Album saya belum meledak. Saya sudah banyak bikin album tapi nggak ada yang meledak saat itu. Orang payu. Jadi saya menyanyikan lagu-lagu orang. Saat saya sedang menyanyi saya lupa. Lagunya Rafiqa Duri, saya ingat. Lelah hati itu tirai kalau nggak salah ya. Saya lagi merem gini. Pas saya buka mata, Giska, wow, nyanyi dengan suara yang suka-suka dia. 4 tahun. Saya kaget. Karena itu kan performance saya, rupanya mbaknya keuculan gitu. Lagi pegang gitu, Giska berontak, pengen ikut nyanyi sama saya. Apa yang saya lakukan? Saya menahan, ya saya yang malu ya, namanya lagi menghibur. Suara saya tiba-tiba berhenti, saya gendong, saya lanjutkan menyanyi. Dan penonton semua menangis. Terharu melihat saya tetap melanjutkan performance saya dengan tetap menggendong Giska. Itu salah satu pengalaman yang manis buat saya. Karena apa? Saking pedenya, dia nggak merasa berbeda. Belum sadar karena saya tidak membedakan perlakuan saya kepada dia. Kemana saja saya ajak. Dia pikir ibunya menyanyi seperti dia juga, gitu kan? Allahu Akbar, itu keindahan yang saya bisa kenang. Kembali lagi, anak 4 buah tuli. Saya waktu dikasih surya, kalau ramah, alhamdulillah. Artinya itu ibu-ibu pasti bisa merasakan bagaimana bahagianya punya anak mulai bisa jalan, bicara, ngomel-ngomel, nyanyi-nyanyi. Itu nikmat yang tiada tara. Dan itu tidak berlangsung lama, karena 2 tahun setengah kemudian saya dikasih surya. Saya pikir, ini anak ganteng, ada cowok lagi, gitu laki-laki lagi. Tapi kok beriringan waktu sampai 2 tahun, kok susah ngomong lagi, saya curiga. Saya cek ke dokter, alhamdulillah Allah menitipkan lagi makhluknya yang Masya Allah gantengnya, orang ilok-ilok. Dan Allah berikan dia tuli. Saya menangis. Saya bilang, ya Allah, ini satu Giska baru mandiri. Saya baru dikasih nikmat, dikasih anak yang sempurna. Kenapa tidak cukup 1? Saya menangis malamnya, saya minta Allah pimpin ya Allah. Karena saya bukan ahli agama, saya fakir ilmu ibu-ibu. Saya dikasih tahu, hafal ayat ini, hafal ayat ini. Saya menghafal saja. Dan itu sangat terbatas. Jadi saya baca ayat kursi, saya baca sholawat, saya baca al-ikhlas, apapun saya baca, tolong ya Allah. Ibu saya sudah meninggal sebelum saya menikah. Dan saya minta Allah membimbing saya. Dan saat saya membuka Quran, Allahu Akbar, mata saya tertuju pada kalimat, maka dari keduanya keluarlah mutiara dan marzan. Surat Ar-Rahman. Setelah itu saya menangis dan berjanji tidak akan tanya apa-apa lagi. Karena saya bahagia, mutiara dan marzan yang Allah titipkan kepada saya itu adalah perhiasan yang sangat berharga, tapi butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Karena adanya di dasar lautan yang dalam. Saya disuruh berpikir,
keyakinan saya, oh ini perhiasan yang berharga yang Allah titipkan. Dan saya janji, oke, baik ya Allah, saya gak akan nanya lagi. Saya janji, apapun ketentuan yang Engkau berikan, saya ridho, ikhlas, dan itu pasti baik buat saya. Susah mengorek, mengembalik. Saya kok dikasih sedih, tapi saya yakin katanya tidak ada satu debu pun bergerak tanpa izin Allah. Sudah jelas Qur'annya. Ada lagi, tidak ada satu daun kering pun jatuh tanpa izin Allah. Kenapa kok saya harus sedih berlama-lama? Pasti ini izin. Pasti Allah berkehendak. Apa jawabannya? Nggak tahu. Kakak saya cuma prihatin, kasihan ya Umi. Ini anak gimana? Oh, saya marah. Saya bilang, ini anak. Saya bersumpah, harusnya saya nggak boleh, tapi saya kelepasan. Saya bersumpah anak ini akan membanggakan saya. Teteh nanti lihat anak ini akan membahagiakan saya. Kakak saya diam, bengong. Caranya gimana? Nggak tahu, Allah yang tahu. Dari situ pembelajaran Allah tahu, mungkin karena saya tidak punya ilmu. Saya dari kecil diajarin ke madrasah cuma suruh belajar. Wah, istri saya saat ada akhom sasat asaman ya bisa asaro. Ini asar, ini asar. Disuruh belajar madrasah dengan bahasa Arab. Belum masuk kajian, belum buat belajar ngaji dari SD. Jadi saya cuma bilang, saya cuma yakin. Kenapa? Yakin ini Allah. Dan makin beriringan waktu, saya pegang janji saya. Tahun 93 Surya lahir, 95 divonis. Dan tahun 2001 karir saya makin baik. Allah berikan titipan penghargaan demi penghargaan dengan beruri. Ibu masih ingat lagunya? Jangan ada dusta di antara kita. Kasih. Ya. Saya takut dimarahin ibu, maaf ya, maaf. Jangan sampai dibilang, gak boleh nyanyi ya di masjid. Iya ampun, saya gak nyanyi, cuma ilustrasi untuk mengingatkan. Jadi Allah memberi nikmat luar biasa di tahun-tahun itu. Dapat lagi penghargaan AMI Award sebagai pasangan duo terbaik. Dan saya baru pertama kali mendapatkan penghargaan sebagai penyanyi rekaman terbaik dari AMI Award di tahun-tahun 95 sampai 2001. Ternyata Allah itu kasih nikmat supaya saya bersyukur. Tapi kan ingat, ini cuma titipan. Kan sudah dikasih pengingat oleh Giska, tidak boleh sombong. Karena dua anak saya. Dan akhirnya ternyata jawabannya yang saya tadi cerita. Tahun 2001 si bungsu datang untuk menguatkan hati saya. Karena terjadilah tadi apa? Permutasi ya. Nggak cukup kata Allah, nggak cukup mutasi. Allah masih minta saya menjerit mencarinya terus. Perusahaan saya dibuat bangkrut. Habis, nggak tahu bagaimana caranya Allah. Maka saya bilang, Allah itu luar biasa. Kapan mengambil? Sekejap, saya bingung kenapa ya? Ini di mana ya? Oh, akhirnya saya bilang, Allah, saya dapat ilmu lagi. Pembelajaran. Saya disadarkan, ini bukan perbuatan manusia yang menipu saya atau membohongi saya. Itu hanya wasilah. Tapi itu cara Allah untuk membersihkan saya. Menguji, masih gak beriman? Masih percaya gak udah dikasih nikmat air mata bertubi-tubi? Masih percaya gak bahwa ada Allah? Saya bilang, percaya, ambil aja semua. Karena saya bukan siapa-siapa, gak punya apa-apa. Tapi satu iman saya jangan dicabut. Cuma itu yang saya punya. Ternyata Allahu Akbar. Saya cuma bilang, Allah, andai kan masih ada hak saya yang hilang, saya sedekahkan. Saya minta Engkau kembalikan dengan yang lebih barokah.
lebih indah, cara engkau pasti lebih sempurna. Menangis ya, saya menangis, saya masih manusia. 4 tahun saya pindah-pindah kontrakan dari rumah 6. Sekejap mata, saya pikir itu memang cara Allah membuat saya bodoh, membuat saya percaya kepada orang-orang dekat saya. Itu hanya cara Allah. Saya marah benci kepada orang yang katanya dunia menipu. Enggak. Saya tahu itu hanya cara Allah. Saya sabar enggak. Saya yakin enggak kepada yang Maha Kaya. Berat, iyalah. Dari rumah 6 pegawai saya punya rumahnya ada 2-2. Saya yang harus kontrak. Kenapa gak kembali kepada rumah orang tua? Malu, karena sudah bertanggung jawab pada pilihan. Apapun saya telan, yang penting Allah jaga harkat martabat saya sebagai perempuan. Ya Allah, tolong jaga saya. 4 anak, 2 disabilitas, 2 normal, dengan kehidupan yang terpuruk. Tapi Allah masih memberikan suara saya untuk saya bisa menghidupi anak-anak dan membuat mereka tidak pernah merasa kekurangan. Kenapa? Saya tidak pernah menangis di depan mereka. Saya tidak pernah sedih di depan mereka. Saya selalu bilang, kamu hebat, kamu energi, ayo kuat. Mereka terluka karena merasa tidak dipilih oleh ayahnya. Tapi itu cara Allah yang luar biasa. Dan saya sekali berterima kasih pada peristiwa-peristiwa itu. Kenapa? Itu cara Allah membuat anak-anak saya ingin membahagiakan saya. Mereka sekolahnya jadi sungguh-sungguh. Buat para ibu yang pernah mengalami hal yang sama dengan saya, atau ibu yang berjuang sendirian, jangan kecil hati. Broken home itu orang tua bercerai tidak harus anaknya hancur. Sebaliknya, ada keluarga yang utuh, anaknya pun bisa hancur kalau tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan penghargaan yang layak, atau tidak mau didengarkan oleh orang tuanya apa kehendak mereka. Jadi hidup itu sebetulnya gampang-gampang susah. Tapi parenting, memberikan pembelajaran kepada anak itu bukan hal mudah. Butuh kesabaran, ladang sabar, karena anak adalah ladang pahala. Yang saya katakan, ladang sabar, ladang bahagia, ladang patah hati. Itulah anak segala-galanya. Akhirnya mereka mau membuktikan saya harus sekolah dengan baik. Alhamdulillah Rama lulus S1 dan S2-nya dari Universitas Indonesia. Saat saya lagi masih membangkitkan diri dengan pertolongan Allah, usia di mana jandamu 4 tahun. 4 tahun lebih dari 1000 hari Allah mengirimkan seseorang buat teman hidup saya atas persetujuan Giska. Giska bilang, ibu, saya sudah tidak percaya sama cinta, piye ya udah jadi bucin kok. Sudah pernah jadi bucin tuh kayaknya ya sudahlah gitu. Ibu perlu teman. Yang penting ibu tidak benci. Jadi kalau kita dikasih teman hidup sama Allah itu, cinta itu datangnya bisa belakangan ternyata. Dan alhamdulillah Allah kirim aku oleh wong alam. Allahu Akbar, Masya Allah. Ada yang marah. Aduh, Masya Allah. Ternyata belum selesai ceritanya dari Allah itu. Tahun 2008, Giska ngotot sekali, ya ini baik gitu. Setelah banyak yang baik gitu kan, ini baik ibu. Saya percaya pada feeling anak. Karena kalau anak yang sudah setuju, tenteramlah kita, betul bu? Jangan membuat masalah baru, memilih yang suka-suka kita tanpa persetujuan anak. Masya Allah. Ternyata itu cara Allah mendengar saran saya. Saat ayahnya sakit 2016, Surya mau merawat ayahnya.
Surya mengambil ayahnya dari rumah yang tadinya sudah dimutasi, rupanya kantornya jadi kosong. Allahu Akbar. Saya berterima kasih, kenapa? Allah membuktikan saya bisa membuka hati anak-anak buat bakti kepada ayahnya. Karena seorang mu'alaf memang nikmatnya banyak dicabut. Saya bilang ke anak saya, hadiah itu adalah saat kita dilukai, tapi kita bisa membayar dengan kebaikan. Buktikan nanti Allah yang mengatur. Allah nanti memberikan berkah rahmat. Dan itu terjadi. 2016, 2 tahun Surya mengurus ayahnya, dibawa ke apartemen yang saya dan adiknya cicil buat dia. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Setelah itu Surya dipanggil presiden buat melatih bahasa isyarat, diundang ke istana. Dan dia menyadari, ibu betul ya, setelah saya merawat ayah, Allah kasih rezeki buat saya. Surya pergi ke Amerika, ayahnya sudah mulai pulih. Surya mencicil rumah buat ayahnya di daerah BSD dekat rumah kami, supaya ayahnya ada yang menjaga. Di rumahnya Surya, cicil BTN, anak tuli bisa dipercaya dapat cicilan KPR. Berapa tahun Surya? 20 tahun ibu. Wow, saya bilang berapa cicilannya? 3 juta sebulan. Bisa dong, dia bilang. Masya Allah. Dan ayahnya dipindahkan sebelum Surya ke Amerika. Disambung oleh kakaknya Rama, karena saat itu mulai makin memburuk kesehatannya. Dan alhamdulillah anak-anak bisa lega, walaupun tidak menemani, karena yang menemani adalah perawat. Yang merawat adalah perawat dan juga adik-adiknya. Jadi Rama yang mencari rezeki buat pengobatan ayahnya. Dan alhamdulillah Allah membuktikan, nah sodakoh kan sodakoh buat ayah, insya Allah gak akan dikurangi rezekimu. Dan Allah buktikan itu. Allahu Akbar. Dan di endingnya adalah anak-anak saya, Allah berikan kesempatan untuk berbakti dengan menerima jenazah ayahnya, beliau Rahat, ketiga anak saya. Jadi Allah itu maha baik dengan segala rencananya. Jangan pernah marah kepada orang yang menyakiti kita. Bilang aja itu cara Allah mengatur untuk menguatkan kita. Itu pembelajaran. Jangan sampai iblis mengganggu dengan halus untuk kita menutup pintu rezeki kita karena kita marah, karena kita dendam. Dendam menutup pintu keberkahan. Kalau orang tanya, kenapa Dewi belajar? Kok bisa? Saya belajar terus. Saya manusia yang pasti butuh belajar. Karena tidak ada ikhlas yang sempurna. Tidak ada kesabaran yang sempurna. Tidak ada. Semua dilatih. Semua dicoba, usahakan, diupayakan dengan air mata. Jadi ada para ibu-ibu, para bunda yang sebel lagi benci kepada seseorang, sakit hati. Jangan, itu cara Allah memberikan pembelajaran hati kita. Itu Allah yang mengatur supaya kita bergantung dan mencari berteriak hanya kepada-Nya. Di sini kita sama-sama saling menguatkan ketauhidan kita, keyakinan kita pada kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu luar biasa, kadang dengan derita. Allah itu mencintai kita kadang dengan air mata, luka yang dalam buat kita. Tapi itu ternyata cara Allah untuk menyayangi kita. Jadi jangan pernah khawatir dengan kesedihan, jangan pernah takut dengan air mata, karena Ibu akan kasih air mata kebahagiaan pada saatnya, seperti yang saya alami di saat usia Surya 30 tahun. Setelah 28 tahun menunggu jawaban Allah, anak saya yang disabilitas mengangkat martabat saya saat dia di wisuda S2 di Amerika dengan 3 penghargaan. Dan saat ini Surya sudah menjadi dosen tetap di Rochester Institute of Technology Amerika, di mana kampus itu termasuk salah satu kampus terbesar di Amerika dengan 14.000 mahasiswa dari seluruh dunia
Dan Surya mengajar di 1.200 mahasiswa tuli, di kampus tuli dari mahasiswa seluruh dunia. Itu cara Allah yang tidak bisa masuk dalam pikiran kita. Jadi ibu-ibu jangan pernah ragu, jangan pernah cemas, jangan pernah khawatir dalam hidup ini. Itu penyakit hati, kita harus melatih terus. Kalau sudah cemas, Allah, astagfirullahaladzim. Kuat, yakin, hanya keyakinan yang bisa berubah semuanya. Yakin Allah selalu maha penolong. Kalau diuji, ya terima. Ujian itu bentuk cinta dan penguatan buat jiwa kita. Yakin, jangan sedih, jangan ragu, dan jangan cemas terhadap segala aturan dan ketentuan Allah. Terima ridho. Tapi tetap ikhtiar. Kita harus terus berjalan menjalankan kehidupan kita dengan terus mohon perlindungan. Jangan pernah putus kontak sama Allah sedetik pun. Barangkali itu yang bisa saya utarakan. Saya mohon maaf, saya mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf lahir batin barangkali ada kalimat saya yang kurang berkenan. Semoga ibu-ibu semua diberikan kesehatan, panjang umur yang barokah, bahagia lahir batin, selamat di dunia dan akhirat, diberikan rezeki yang tidak pernah putus dalam berbagai bentuknya. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.